Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba membahas tentang tauhid, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebenarnya kajian ini termasuk kajian yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita sebut paling penting? Karena sesungguhnya kita sebagai hamba, bagaimana kita mau beribadah, menyembah, menundukkan diri kepada zat atau kepada Allah, Tuhan yang kita tidak mengenalinya, ya. Sesuatu yang tidak kita kenali, maka kita tidak akan menimbulkan rasa cinta, apalagi rasa rindu. Maka hakikat hidup ini seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, juga beliau mengambil tafsir salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, liya'budun. Lalu Ibnu Abbas dalam satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengutip tafsir ini, liya'budun artinya adalah liya'rifun. Liya'budun itu dipahami liya'rifun, mengenal Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis, walaupun hadis ini lemah, sebagian ulama sebut, tapi maknanya sahih. Kuntu kanzan makhfiyun, aku adalah zat yang tersembunyi. Uridu an u'raf, aku ingin dikenal. Fakhalaqtu khalqan, maka kuciptakanlah makhluk. Jadi kalau Allah tidak menciptakan makhluk, tak ada yang mengenali Dia sebagai Tuhan. Jadi kita ini diciptakan, salah satu tujuannya supaya kenal Allah, ya. Kenapa liya'budun diartikan mengenal Allah? Karena kalau kita tak kenal dengan Allah, bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang kita sendiri tak kenal, ya. Maka nanti ibadah kita, penyembahan kita low quality, kualitasnya sangat rendah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mengenal Allah yang kita sembah itu. Maka bermula dari inilah ulama membuat rumus dalam ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu tasawuf. Awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama ini sebenarnya adalah kenalkan dulu manusia kepada Allah. Maka dakwah Nabi SAW itu di Mekah selama 13 tahun tidak ada perintah salat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah zakat. Semuanya dalam rangka mengenalkan manusia
sahabat kepada Allah. Lewat apa? Lewat alam semesta, lewat perbuatan, lewat firman-firman Allah, lewat kenyataan dalam kehidupan, lewat zikir mengingatnya, dan lewat, sebagian ulama menyebut, lewat mujahadah, berjuang. Maka ilmu untuk mengenal Allah ini termasuk ilmu yang sangat penting dalam agama kita. Kenapa kita tidak merasa nikmat bertuhankan Allah? Karena kita tidak cinta. Kenapa kita tak cinta? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mau tumbuh rasa cinta kita? Maka akhirnya nanti kita beribadah seluruhnya pamrih. Memang sih gak apa-apa kalau kita ibadah minta surga, pengen surga. Tapi kan kualitasnya rendah. Setiap kita beribadah, setiap kita beramal, setiap kita berzikir, rata-rata pamrih. Aku ngamalin ini supaya lapang rezeki, aku rajin ke masjid supaya nanti begini-begini, pamrih semuanya. Padahal kalau kita pahami secara baik, kurang apa pemberian Allah sama kita. Surah Ar-Rahman itu berulang-ulang kali disebut Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan lagi? Perhatikan diri kita. Wa bi anfusikum. Coba perhatikan dirimu. Sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan tanda-tanda kuasa kebesaran kami. Bil afaq, di ufuk, di langit alam semesta. Wa bi anfusikum, dalam dirimu. Ma'rifat Allah lewat alam semesta, ma'rifat mengenal Allah lewat diri. Hatta, sampai dia tabayyana lahu, sampai nanti kamu dia tabayyan, benar-benar nyata engkau saksikan Allah Ta'ala itu. Sederhananya, setiap detik kita bernapas. Bapak Ibu sadar gak napas? Sering lupa kan? Ya. Padahal kalau orang lupa bernapas, apa yang terjadi? Kita hirup oksigen. Siapa yang ciptakan oksigen? Kalau bukan dia. Siapa yang menyiapkan, menstok setiap hari? Pernahkah kita berpikir itu? Bagaimana kalau orang sakit, tiap hari beli tabung oksigen? Berapa sehari biayanya? 60 tahun berapa? Hitung sendiri. Itu baru oksigen. Bagaimana dengan jantung? Dia memompa darah itu, mengalir darah deras, keliling darah itu. Berhenti dia sedetak, 10 menit, 5 menit dia berhenti. Apa yang terjadi? Darah beku. Gak ada yang memompa. Siapa yang buat jantung? Yang nyuruh dia berdetak siapa? Coba rasakan sendiri. Coba perintah ke jantung kita. Bisa perintah jantungnya? Di jantung, saya mau dengar ceramah Ustaz Faisal nih. Coba kamu berhenti sebentar, atau coba kamu detak kencang. Bisa? Coba suruh dia detak kencang. Bisa? Tak bisa. Loh, siapa yang buat dia berdetak? Kalau bukan Allah yang perintahnya, yang sebenarnya dia itu berzikir Allah, 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 Allah. Kalau kita diperdengarkan Allah, insya Allah dia berzikir menyebut nama Allah, 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 Allah. Tapi kita lalai. Ya. Nah, itu baru jantung sama oksigen, belum bola mata lagi, belum akal pikiran kita lagi. Coba kalau dia buatnya akal pikiran kita gak bisa mikir, apa yang terjadi? Ada orang yang menghormati kita, presiden, kalau udah gak ada akalnya bisa jadi presiden?
gubernur hilang akalnya, bisa jadi gubernur? Tidak ada yang menghargai itu. Itu baru 3 item kita sebut. Dan kalau kita kaji hatta yatabayyan, kalau kita kaji semua sel-sel darah kita, tabayyan, sampai nyata annahul haq, bahwa dia itu sebenarnya nyata, hak. Ya, Allah itu benar adanya. Kenapa? Karena perangkat diri kita ini, kita tidak bisa memerintahnya. Kita hanya punya hak pakai. Jantung hak pakai, nafas hak pakai. Gak bisa kita perintah, gak bisa kita kendalikan. Karena memang bukan diri kita yang mengendalikan diri kita. Sadarkah kita bahwa diri kita sendiri tak bisa kita kendalikan? Lalu kenapa kita mau melawan sama Allah? Kenapa manusia berani melawan Allah, durhaka, tidak peduli sama Allah? Wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa bil akhirati wa adallu sabila, kata Allah. Siapa yang di bumi ini, di dunia ini buta, nanti di akhirat dia lebih buta lagi. Bukan mata kepala yang buta, tapi qalbu bisudur. Akan tetapi qalbumu, hatimu yang di dalam dada yang buta, kata Allah Ta'ala. Maka kalau orang buta di dunia ini, di akhirat dia akan buta. Ruhnya tak bisa melihat, tak bisa menatap alam roh. Buta. Lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Wa qad kuntu basira, ya Rabb, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu bisa melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Banyak ayat-ayat kami memberi peringatan kepada kalian, tapi kalian panasita, kalian enggak peduli, kalian lupakan aja, anggap enggak ada apa-apanya. Maka apa kata Allah? Wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini kalian pun tidak diperdulikan, tak diperdulikan Allah. Karena di alam ruh yang membuat kita bisa melihat badan ruh itu ada nanti qalbu, hati kita itulah yang menjadi bola mata fisik kita di alam ruh. Buta. Dan itu sangat menyakitkan. Itu bahagian dari siksa alam ruh, siksa alam akhirat. Orang-orang yang dikumpulkan, dibiarkan Allah dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara orang mengenal Allah ini nanti banyak. Ada yang mengenal Allah lewat teks-teks Al-Qur'an, teks hadis, namanya pendekatan bayani, memahami teks Allah Ta'ala. Ada yang mendekati Allah, memahami Allah itu mengenali Allah lewat akal pikirannya, berkontemplasi. Kalau dia muslim, dia gunakan ayat, dia pahami, kontemplasi, dia baca riwayat yang banyak. Maka lahirlah nanti namanya ilmu kalam. Ilmu kalam, tauhid. Ada orang yang mengenal Allah ya, lewat qalbunya, lewat ruhnya. Dia pahami, dia rasakan keberadaan Allah. Dia tatap Allah dengan mata hatinya, dengan ruhnya. Ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia rasakan, dia nikmati. Khusyuk dia salat. Nah, inilah yang disebut nanti memunculkan ilmu, namanya ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Prakteknya nanti dibuat lembaga tasawuf, itu namanya tarekat. Ya. Kalau kita mengenali Allah lewat akal, sampai ke ilmu kalam, ilmu filsafat, kontemplasi berpikir, mendekati memahami Allah pakai qalbu, pakai ruh, pakai hati, muncullah ilmu tasawuf. Kalau kita pahami pakai teks-teks saja Al-Quran, ya,
Bagaimana kita memahaminya? Pakai akal. Larinya ke ilmu kalam nanti. Ya. Maka ketiga ini harusnya disatukan antara ayat Al-Quran, kemudian akal, kemudian qalbu. Supaya nyatu dia, supaya komplit. Kalau enggak nanti pengenalannya kepada Allah tidak sempurna. Masih terjadi bentrok dalam pikirannya. Sederhana saja. Ya. Di kita ini, kalau di Medan mungkin belum terlalu banyak lah ya. Ada kelompok, kalau Jakarta banyak. Lebih banyak ya. Ada sebagian kelompok umat Islam ini yang menyebut Allah itu punya tangan. Ya Allah maqaidihim, Allah itu tangannya di atas tangan mereka. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Punya wajah, punya tangan. Kata Nabi, nanti Allah meletakkan kakinya di kursi, punya kaki. Nanti di akhirat hadis Sahih Muslim, Allah singkapkan betisnya, punya betis. Allah punya tangan, punya kaki, punya betis. Kalaulah begini kita memahami Tuhan, apa yang terpikir Bapak Ibu? Hah? Pasti yang terpikir oleh akal orang, kayaknya Tuhan itu kayak makhluk gitu kan, bertangan, berkaki. Oh, kami tidak menjisimkan Tuhan. Tapi katanya tadi bertangan berkaki itu kan jisim. Enggak, tangan kaki Allah itu tidak sama dengan makhluk. Katanya pula. Enggak sama dengan makhluk, tapi berjisim. Mujassimah juga sebenarnya. Karena mereka memahami Al-Quran itu tekstual saja. Mereka sebenarnya orang ini tidak kenal Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf, orang ini masuk level akalnya akal ma'ashi. Level akal pertama, mereka itu semuanya mau dijairkan, dinyatakan. Akalnya tidak mampu memahami yang gaib, belum connect dia. Kalau bahasa saya, frekuensi dimensinya belum nyambung. Wah, saya bahasakannya gitu. Ibarat dimensi akal anak SD sama anak SMA, nyambung gak ya? Belum nyambung dia. Kenapa? Karena tingkat kualitas berpikirnya enggak kuat dia. Itu sebenarnya awam. Maka ketika seorang sahabat itu, Buddha lah namanya Buddha. Bapak Ibu kan paham lah. Mohon maaf, kita bukan untuk melemahkan sahabat, tapi pahamlah kita kalau seorang Buddha, apakah seorang Buddha itu bisa berpikir keras, memahami mendalam? Maka ketika Nabi disuruh ngetes, ya Rasul, ini orang ini Buddha aku ini Islam apa enggak ya Rasul? Coba cek dulu. Dicek karena adalah ditanya, ayat Allah, di mana Allah? Bisa sama di langit. Aku siapa? Rasulullah. Islamnya dia. Ngaku dia aku Rasul, ngaku dia Allah itu ada. Ya udah, bebaskan dia kata Rasul. Inilah jadi pedoman. Pemahaman Buddha kan gak mungkin dijelaskan Rasul Allah itu gimana sama Buddha kan, sederhana. Gak mungkin dijelaskan ribet-ribet. Terus saja nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka nanti ininya gak boleh menafsir, gak boleh ditakwil. Pokoknya kalau udah kata Allah tangan-tangan, kaki-kaki, gak boleh ditakwil. Al-Quran tuh ayat tauhid gak boleh ditakwil. Giliran muncul ayat Allah, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Benar enggak Allah cahaya? Hah? Benar Allah cahaya, Pak? Hah? Coba enggak usah ditakwil. Syirik enggak kita? Syirik lah. Masa Allah ini cahaya, berarti Allah Ta'ala. Maka orang yang mengharamkan takwil itu sebenarnya keterlaluan juga sebenarnya, membahayakan akidah. Asal Allah disebut cahaya.
Cahaya makhluk lah, ya kan? Makanya bahasa Al-Quran itu ada yang bahasa metafora, bahasa perumpamaan, metafor. Sama kayak kita sebut begini, dia punya kaki tangan yang banyak. Maksudnya apa? Mata-mata, intel. Itu kan bahasa metafora. Jangan kita sebut kaki tangannya di sana. Tangan Allah ada dua, keduanya tangan kanan. Stres lagi tampaknya Pak. Ada tangan kirinya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak boleh disebut. Pokoknya harus ada dalilnya. Allah bertangan, berkaki, Allah berbetis. Ya, matanya ada. Dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ketemu dalil. Allah punya kepala dan badan. Berarti Allah tak ada kepala, tak ada badannya. Makin setelah jalan. Apakah begitu cara memahami ayat Allah? Oh, dia di langit, jauh di sana, numpuk mengecil lah. Inilah kalau kita tidak belajar ilmu agama yang banyak, hanya terjebak ke dalam mujassimah, tapi tidak mengakui mujassimah. Sebenarnya dia sudah menjisimkan Tuhan. Kita yang dipersalahkan. Wah, pikiran punya Tuhan berjisim. Ya tadi katanya sudah punya tangan. Katanya tadi jangan tanya tangan. Anak-anak pun tahu apa itu tangan. Ya sudah berjisim lah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita mau memahami Allah, memahami Tuhan, coba pahami pendapat-pendapat ahli ilmu dari kalangan sahabat. Jangan pahami sahabat-sahabat yang seperti budak tadi. Jangan yang begitu diambil. Langsung ke ahli ilmunya, Ibnu Abbas, Imam Ali. Kalau ulama besarnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini kan wali. Gimana penjelasan mereka tentang zat Allah itu? Imam Al-Ghazali. Karena mereka lebih kenal Allah dari kita. Apa buktinya mereka lebih kenal Allah, lebih dekat ke Allah? Karomahnya ada nyata. Ciri-ciri orang dekat sama Allah itu salah satunya dia punya, kalau Nabi punya mukjizat, kalau ulama punya karomah. Ini gak ada karomahnya dari awal sampai akhir, gak ada karomah. Merasa kenal sama Allah, merasa paling kenal sama Allah. Tak terbukti dia kenal sama Allah. Mamanya dia nyembah Allah pun gak tahu dia siapa Allah itu. Ya, mungkin nyari-nyari pikirannya Allah di langit. Ya Allah, Masya Allah. Maka ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini rata-rata kebanyakan akalnya lemah. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Ya. Bertanyalah kepada Nabi, ya Rasul. Dia terpikir, tergambar bahwa di Allah itu di langit. Makanya dia bingung, dia tanya ke Rasul, ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mana sebenarnya? Ya. Di mana sebenarnya Allah ya Rasul? Cobalah bayangkan ya Rasulullah, berdoalah ke Allah. Mohon, jarak antara bumi sama langit antum bilang 1000 tahun perjalanan. Langit satu, langit dua 500, 2, 3, 500, 7 langit 3500 tambah 1000 ke arasnya lagi tambah 1000, berarti 4500, 5500 tahun. Jadi begitu aku berdoa ini Rasul, 4500 tahun baru sampai ke Allah katanya. Doa gue ini katanya. Belum sampai doa gue udah mati aku katanya. Ini salah orang Arab Badui ini Pak. Arab Badui ini kan agak lemah pemahamannya. Yang kuat pemahamannya itu Arab Quraisy. Kalau Arab Badui ini banyak lemah-lemah. Ada yang kadang-kadang buang air kecil sebelum bisa, buang air kecil di masjid. Ada yang model begitu. Di masjid namanya buang air kecil ya.
Marah sahabat, mau ditepuk, jangan, kata Nabi. Orang yang kayak gitu dilembuti, jangan. Nanti tak mau dia masuk Islam. Begitu dilihatnya Nabi gak marah, baik, ternyata Muhammad ini lembut orangnya. Akhirnya masuk Islam dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika ditanya sahabat secara serius begini, apa jawaban Nabi? Bukan Nabi yang menjawab, langsung Allah yang menjawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang diriku, tentang jatku, anni an-nafsi, tentang diriku, tentang jatku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i dan akan kabulkan, ku jawab semua yang berdoa minta kepadaku. Jadi Allah sendiri mengatakan dia dekat. Ketika kalian hamba-hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, tentang jatku, katakan aku dekat. Maka fungsi ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu, apa fungsi ibadah yang kita lakukan? Sebenarnya seluruh ulama sepakat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yuk kita ibadah yuk. Ngapain? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini selalu diucapkan. Zikir mendekatkan diri kepada Allah, puasa mendekatkan diri kepada Allah, salat mendekatkan diri kepada Allah. Tahu-tahu kita mengajarkan tauhid menjauhkan manusia dari Allah. Mana Allah di langit tuh, jauh di sana. Jadi macam mana lah kita memahaminya ini? Katanya Allah di langit, tapi dalam ayat lain, aynama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas mentakwilkan wajah itu sama dengan jannah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehermu. Kalau Allah lebih dekat dari urat leher kita, kalau Allah ada di bumi ini, apa zat yang maha suci turun ke bumi? Berarti di WC ada juga lah Allah jorok kayak gitu. Coba sampai ke sana akal dia lemahnya. Bagaimana mungkin Allah di alam nyata? WC kan alam nyata. Apa memang zatnya di alam nyata? Hah? Kok begitu memahaminya? Ini kelemahan-kelemahan. Banyak sekali kelemahan-kelemahan cara memahami Tuhan. Kenapa? Karena tidak mendalami ilmu kalam dengan baik, tak mendalami ilmu tasawuf. Kenapa enggak mendalami? Ya diharapkan semua kalam harap, ilmu tasawuf harap, tidak ada sana. Akhirnya sampai di situlah pemahamannya dan merasa paling kenal Allah dengan yang seperti itu. Ini yang paling susah kita hadapi. Ya. Jadi bentrok ayat-ayat itu Pak Salman. Bentrok. Di langit mengatakan Allah Subhanahu wa taala dekat. Kemana pun kita hadapkan wajah di situ ada Allah, lebih dekat dari urat leher. Bentrok. Allah itu cahaya langit dan bumi, bentrok lagi. Terus gimana menyatukan ini? Kan gak mungkin firman Allah bentrok kan? Kalau firman Allah bentrok dalam pikiran pemahaman kita, pasti akal kita masih salah memahaminya. Ya kan? Gak mungkin Allah salah menjelaskan, akal kita yang salah memahami. Padahal Imam Ali mengatakan, nah itu tadi ahli ilmu. Jadi kita ambil ahli ilmu. Apa kata Imam Ali? Allah menciptakan aras itu bukan untuk tempat zatnya. Allah menciptakan aras buat apa? Buat menunjukkan kuasanya. Ya.
Dia ciptakan aras, makhluk paling besar, untuk menampakkan kekuasaannya, bukan menjadikan tempat jatnya. Kenapa kita nggak sebut saja misalnya Baitullah? Ka'bah itu namanya Baitullah. Baitullah itu apa artinya? Rumah Allah. Rumah itu apa? Tinggal. Kenapa kita nggak sebut saja Allah tinggal di Ka'bah? Padahal jelas-jelas itu Baitullah kan. Kalau kita mau memahaminya tekstual begitu aja. Kenapa kita buang hadis Nabi yang mengatakan itu di Ka'bah, Baitullah? Ayat satu dipakai, sebagian dibuang. Terbuang dia, Pak. Karena kurang dalam kepahamannya. Dan ini kalau dijelaskan butuh ilmu yang banyak dan dalam, ma'rifat. Sebenarnya kalau orang sudah kenal dengan Allah, gampang jelasinnya. Gampang jelasinnya. Gampang memahaminya. Dan tak ada yang bentrok. Bapak kenal dengan Imam At-Tahawi? Kenal sama Imam Tahawi? Hah? Oh, enggak kenal ya. Imam Tahawiyah ini dia hidup masa Imam Asy'ari. Sekelas pintarnya dengan Imam Asy'ari. Cuman Imam Asy'ari lebih terkenal. Dia ulama salaf. Tabi'in. Dia menulis buku konsentrasi, buku yang dia tulis kecil begini, Pak. Namanya Aqidah Tahawiyah. Aqidah Salaf. Di teks nomor 118, 118, 19, 20. Apa dia sebut? Wa huwa mustaghnin 'anil arsi wa ma'dunah. Dia itu tak butuh arsy dan apa yang di bawahnya. Muhitum bi kulli syai' wa fawqahu. Dia meliputi segala-galanya dan dia berada di atas segala-galanya. Wa qad a'zza 'anil ihati khalqah. Dan dia menantang atau melemahkan seluruh makhluk. Tak ada yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Zatnya. Karena dia itulah laisa kamitslihi syai'. Kalau kita paham kuncinya ini. Jadi Zat Allah itu di dalam ilmu ma'rifat itu muhitum bikulli syai'. Dia meliputi segala-galanya. Saking dekatnya dia tak bisa kita lihat aslinya, tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Maka dia sebut apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Di situ digunakan lapas nama Zat langsung, Allah. Kalau Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ini masih menggunakan kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu masih sifat Asmaul Husna. Tapi ketika dia mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu nur, ya, cahaya langit dan bumi. Allahu nur, Allah itu nur, cahaya. Maksudnya apa? Sifat Allah, sifat Zat itu seperti cahaya, mendekat-dekati. Apa sifat cahaya? Cahaya itu dia kalau muncul cahaya matahari, semua dia liputi. Benar? Ya terakhir. Dan sifat cahaya itu menunjuki seluruhnya. Kita ini ditunjuki. Allah itu sifatnya kalam, berkata-kata. Dia tunjuki qalbu kita seluruhnya. Tapi sebagian besar kita tidak mampu menangkapnya. Maka nur itu bisa diartikan juga ilmu. Nur Allah itu ilmu, sumber ilmu. Allamal insan malam ya'lam. Kita diajari Allah apa yang kita tidak tahu. Tidak usah susah-susah. Coba lihat anak kecil itu. Tiba-tiba dia pandai ngomong sendiri. Siapa ngajari dia?
Gak usah pun ada maknya, nanti bisa sendiri dia ngomong itu. Allamal insan malam ya'lam. Dia ngajari manusia. Nyari sendiri, anak itu lama-lama ngomong sendiri. Kalau dalam ilmu ma'rifat, Allah itu meliputi segala-galanya, Bapak Ibu. Nah, kalau dia meliputi segala-galanya, berarti dia dekat bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Benar? Benar. Kalau dia meliputi segala-galanya, aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Benar? Benar. Karena dia liput. Kalau dia meliputi segala-galanya, walladzi khalaqakum wa ma taf'alun, dia menciptakan perbuatanmu, dirimu dan perbuatanmu. Dia mencipta. Nah, dia dekat. Benar? Benar, enggak ada masalah dia itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehermu. Karena dia meliputi segala-galanya. Benar? Benar. Nah, jadi bagaimana kita memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah itu istawa 'alal arsy. Bagaimana supaya tak tabrakan? Aina Allah fis sama? Di mana Allah? Di langit. Langit itu bukan tempat diartikan tempat, tapi untuk menunjukkan ketinggian dan kemahamuliaan. Dan memang bisa saja kita sebut Allah di langit, tapi kita akan jelaskan lewat dimensi alam supaya dia tidak tabrakan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, Ainal Arsh, di mana Arsh Allah? Arsh Allah di mana? Di langit, di atas langit gitu ya. Di langit, di atas langit. Kalau bahasa hadisnya gitu kan, di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah seluas langit dan bumi. Dan arsy Allah itu lebih luas dari kursinya, seperti gelang diletakkan di tengah lapangan. Gitu kan? Pertanyaannya, kursi yang seluas langit dan bumi itu di mana dia? Itu di atas langit sana. Mereka di atas langit itu lagi sana. Bapak Ibu, orang astronom Zion meneropong ratusan tahun, pernah nggak melihat tiang aras yang seluas langit dan bumi? Tiangnya pernah nggak? Walau sedikit pun pernah lihat? Inilah, kalau bahasa saya susah juga ya, karena memang awam sebenarnya ini orangnya. Dibilang kecelakaan akal susah juga. Dia mengira aras itu di alam nyata, maka dia anggap aras itu di atas langit alam nyata. Bapak Ibu yakin aras itu di alam nyata? Mereka mengatakan begitu. Aras itu di mana? Di atas langit ketujuh di sana. Kok nggak pernah kelihatan sama astronom? Iya, ketutup awan, ketutup macam-macam lah. Ketutup ruang hampa, ketutup awan katanya. Saya coba mendalami, belajar sama guru-guru tarikat yang ahli-ahli ma'rifat yang kenal sama Allah. Ternyata ruh kita ini kalau dia jalan cepat kali, lebih cepat dari cahaya. Maka Nabi waktu Isra Mi'raj tuh nggak perlu 1 malam penuh, 2 jam aja selesai. Tahu udah kemana-mana. Berarti kan kalau kita berhubungan dengan Allah pakai ruh itu kan, wah,
Dekat sekali Allah Ta'ala itu kan di mana-mana. Kan gitu. Nah, didalami, dipahami. Saya pahami pakai ayat, pakai Quran, hadis, pakai ilmu. Maka saya sering menyebut Bapak Ibu, kalau kita mau mengkaji Tuhan, gunakanlah ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Kalau kita mau mengkaji hukum Islam, gunakanlah ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Kalau kita memahami hadis ini selemah sahih dhaif semua, gunakanlah ilmu hadis. Mereka ini enggak profesional. Belajar ilmu tauhid yang dipahami dipakai pendapat Imam Mazhab. Imam Malik mengatakan di langit, Imam Ahmad begini, Abu Hanifah begini, Syafi'i. Diambillah pendapat-pendapat yang untuk mendukung mereka. Ini Imam Mazhab ini fokusnya tidak di ilmu akidah, fokus ilmunya di ilmu. Tapi giliran berhukum nanti mereka pakai ilmu hadis. Imam Mazhab pakai hukum apa? Hukum itu ada wajib, mustahab, makruh, mubah, haram. Mereka berhukum pakai ilmu hadis, sunnah bid'ah. Ya. Macam mana orang berpikirnya? Cara berpikir mereka saja Pak sudah rusak sebenarnya. Tapi merasa paling benar. Saya itu pusing ngajarinya Pak. Pusing kita ngajarinya. Karena mereka teks begitu, cara mendoktrinnya begitu. Ya bagaimana? Bapak kalau sakit jantung datang ke dokter hewan. Dokter gigi. Nah itu lah banyak kan. Sakit jantung ke dokter gigi. Belajar ilmu hukum sama ulama hadis. Belajar ilmu kalam, ilmu mantik sama ulama hadis. Belajar ilmu tasawuf fikih sama ulama hadis. Habis sesat semua. Kalam sesat. Ilmu kalam sesat. Mereka menjelaskan Tuhan pakai ilmu kalam. Ilmu mantik sesat, tidak boleh dipelajari. Ilmu mantik, disitulah ilmu definisi. Kalau tak kita belajar mantik, tak tahu kita buat definisi. Mereka mendefinisikan sunnah pakai ilmu mantik. Apa sunnah itu? Perkataan, perbuatan, takdir Nabi. Itu ilmu mantik. Haram filsafat. Ya, ilmu kedokteran itu bagian dari ilmu filsafat. Jadi mau kembali ke masa kegelapan awal sebelum ilmu itu sistematis. Mereka anggap bisa memahami ayat hadis itu langsung dipahami. Yuk kembali kepada Quran Sunnah. Langsung. Ente siapa mau langsung memahaminya? Gak bisa kita langsung. Dengan pendapat-pendapat sahabat. Pendapat sahabat itu sudah dirinci ulama ahlinya. Menghasilkan ilmu. Dulu gak ada ilmu hadis. Hadis lemah, hadis dhaif. Gak ada, gak laku zaman sahabat itu. Mau pakai itu lagi, gak usah pakai sahih dhaif lemah. Mutawatir, gak usah pakai itu lagi. Pakai sahabat aja. Ya gimana? Dulu gak ada ilmu fikih. Hukum yang 5. Mau pakai langsung ke sahabat lagi. Kita bukan sahabat. Mana bisa kita berpikir seperti sahabat lagi? Persis tidak bisa. Karena suasana hidup berbeda. Kemudian masa sahabat itu gak banyak masalah seperti ini. Gak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Dulu iyalah. Ketika sahabat bertanya gini, terangkan Rasul, selesai. Ketika umat kita bertanya begini-begini tentang Tuhan, Rasulullah nggak ada, siapa yang jawabnya? Kalau bukan ulama. Sahabat itu 124.000. Banyak apa dikit? 124.000. Penduduk Jakarta berapa? 10 juta, bukan ribu. Itu baru Jakarta. Berapa kali lipat tuh? 124.000 sebanding 10 juta. Hampir 10 kali lipat Pak jumlahnya.
Makanya ulama itu kita bersyukur mereka sudah memerinci. Cuman ya harus profesional, proporsional. Berakidah pakai ilmu mazhab fikih, ulama mazhab berhukum pakai ilmu hadis. Nah, kan aneh. Maka kita pahami Bapak Ibu, ya pengantarnya dulu kita langsung. Maka di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan, wa jama'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Kaum muslim sejak generasi salaf para sahabat tabi'in telah sepakat Allah tidak bertempat dan tidak dilalui oleh waktu. Al-farqu bainal firaq. Karena yang bertempat itu secara filsafat, secara kalam adalah makhluk. Ilmu kalam, ilmu filsafat bilang Allah itu berada di luar alam. Kata ilmu filsafat, mereka berpikir keras. Kalau di luar alam berarti masih bertempat. Tempatnya mana? Di luar alam. Wah, datang lagi yang lebih tinggi. Allah itu meliputi segala-galanya, meliputi ruang dan waktu. Itulah ilmu tasawuf. Itulah ilmu kalam yang tinggi yang dijelaskan ulama salaf tadi. Lalu bagaimana dengan aras tadi? Nah, saya jelasin tentang aras. Ini yang terakhir. Bapak Ibu, alam kita ini berdimensi. Jadi alam itu bukan atas bawah. Alam itu sifatnya dimensi. Supaya Bapak mudah memahaminya, saya buat begini. Ini memudahkan saja. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam ruh. Oke? Alam manusia, alam nyata kita. Bapak Ibu bisa lihat jasadnya, badannya bisa? Bisa. Alam jin di mana? Alam jin mana? Dimensi alam jin mana? Hah? Itu di belakang Bapak itu ada jin itu. Bapak bisa lihat enggak? Hah? Jin qori. Kita kan punya jin qori masing-masing. Mana alam jin? Di balik ruang kosong ini. Di sini aja nih, Pak. Benar? Alam malaikat. Alam malaikat mana? Alam malakut. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, inna lil malaikati yatufuna fil ar. Allah punya malaikat yang tawaf keliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla zikir, mereka nyari majelis zikir. Kalau ketemu majelis zikir, halumu ila jannatu. Hei malaikat, kemari semua kalian. Panggil kawannya. Qa'adu ma'ahum. Maka mereka pun duduk bersama kita. Ya. Tanah halumu ila jannatikum, mari kalian semua. Fa idza wajadu majlisan fihi zikru, kalau mereka menemukan majelis zikir, qa'adu ma'ahum, mereka duduk bersama kita. Wa habba ba'duhum ba'dan bi ajnihatin, sebagian lagi dikepalkan sayapnya. Jejer mereka sampai ke langit sama. Tanyaan saya, alam malakut itu mana? Hah? Jadi si balik ruang kosong ini itu duduk sama Bapak, lihat gak malaikat? Lihat gak malaikat duduk sama dia? Gimana membuktikan malaikat duduk dekat kita? Rasakan aja niat itikaf di masjid, tenang hati kita, benar? Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kami turunkan sakinah. Dalam tafsir, sakinah itu salah satu maknanya kami turunkan malaikat yang membuat ketenangan di hati orang beriman. Maka ketika kita di masjid zikir, ngaji, hati kita tenang. Coba kalau kita masuk diskotik, gila kan? Karena diskotik banyak setan hantu. Orang setan hantu itu, ya kerasukan setan hantu kan kira gila. Kalau kita di masjid tenang, membuktikannya begitu, rasakan saja. Auranya itu, suasananya banyak malaikat.
Alam jin ternyata di sini rupanya Ustaz, di dekat ini ya. Alam malaikat tuh di paling ini rupanya. Lalu alam yang lebih halus lagi ada namanya alam ruh. Nah, saya suka ngasih kaji. Bapak yakin punya ruh? Ibu yakin punya ruh? Kalau nggak jawab kayaknya udah nggak ada. Yakin punya ruh? Yakin. Secara ilmu kan, ilmu yakin. Mana ruh kita? Mana ruh Bapak? Hah? Saya punya ruh? Bapak bisa lihat ruh saya? Kok Bapak percaya saya punya ruh? Bisa lihat. Ruh saya di mana? Di alam nyata atau di alam ruh saya? Coba. Hah? Di alam ruh. Coba berpikir rasional. Ruh saya di alam ruh, nyambung ke jasmani saya. Apa alat nyambungnya? Lagi-lagi untuk memudahkan Bapak paham, yang menyambungkan ruh kita dengan jasad namanya nafs. Menengah-nengahi. Dialah menyambung alam ruh dengan alam nyata. Jadi alam gaib ke alam nyata ini ada alat sambungnya, nafs. Memudah-mudahkan paham, nafs bernafas, nafas. Ketika kita bernafas, nafs kita masih hidup. Coba berhentikan nafasnya setengah jam. Kira-kira apa yang terjadi? Berhenti nafasnya setengah jam, 1 jam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ruh dan jasmani putus alat sambungnya. Kalau udah putus, jasmani tak bisa digerakkan. Jadi kenapa kita takut bicara tentang ruh? Ruh sama kita tiap hari. Kenapa malas memahami ruh? Ruh kita setiap hari bersama ruh kita kan? Alam ruh itu di sini loh. Hanya saya gerakin badan saya pakai ruh saya. Bapak bisa lihat? Bisa lihat ruh yang gerakin ini? Hah? Bisa lihat? Kalau jin gerakin lain, kalau jin gerakin, gitu dia. Kalau ruh gerakin halus ya. Bapak Ibu bisa lihat? Ruh yang gerakin? Bisa lihat ruhnya? Bisa? Itu ruh yang baik. Itu kajinya lain. Sederhana, saya rasional saja supaya Bapak Ibu paham cara bertuhan itu, kenal dirinya siapa. Lalu alam jin di sini, alam malaikat di sini, alam ruh di sini. Setelah alam bahasa Syekh Abu Qurjani, alam nasud, alam malakut, alam jabarut, tempat ruh suci, malaikat tinggi, kemudian wilayah lahut. Saya tidak nyebut alam supaya jangan salah paham. Wilayah lahut, wilayah ketuhanan. Mana Allah tuh? Dialah yang mengendalikan semua alam. Dia liputi. Gak ada yang lepas dari liputannya. Maka dia bisa mematikan jam tengah 7 lewat 3 menit, mati di kutub utara, mati kutub selatan, serentak matinya. Wa ma ya'lamu ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah malam hitam gelap kecuali dia melihatnya. Dia pandang. Kenapa? Karena dia meliputi segalanya. Ustaz, yang meliputi segalanya itu ilmunya. Nuhitum bikulli syai'in ilma, katanya. Bukan zatnya. Wah, katanya pula ditariknya kita ke pendapat Imam Malik. Ya, itulah untuk memudahkan orang awam paham. Saya tanya, Allah itu melihat pakai ilmunya atau pakai zatnya? Allah itu mengetahui dengan sifat ilmunya atau dengan zatnya? Bingung lo kan? Coba tanya gurumu.
Gak sanggup jawab dia Pak. Kalau guru saya bilang, sifat Allah itu dia ciptakan. Allah itu qiyamuhu binafsihi, dia berdiri dengan zatnya. Sifat itu dia ciptakan. Berbeda sifat Allah dengan kita. Allah tidak bergantung kepada sifatnya. Yang bergantung kepada sifat makhluknya. Tapi dia tidak bergantung kepada sifatnya. Maka apapun yang kamu buat, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, dialah yang menciptakan dirimu dan perbuatan. Saking dekatnya dia. Tapi kita tidak bisa menggapai zat aslinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau di dunia ini kita itu melihat Allah hanya melihat sifatnya, seperti kita melihat matahari, tetapi bukan mataharinya langsung. Kalau langsung kepada sumber inti matahari, zatnya langsung kebakar aja. Ini udah siang. Pak, saya udah lihat matahari Bapak Ibu di luar itu. Benar nggak pernyataan saya? Saya lihat matahari itu Bapak Ibu di luar. Benar nggak? Kayaknya matahari udah terbit ini. Udah kelihatan mataharinya. Benar nggak? Secara biasa benar kan? Tapi yang dimaksud melihat matahari itu melihat cahaya. Jadi ketika disebut Ali, aku, ada sahabat tanya, ya Ali, apakah engkau melihat Allah yang kau sembah? Aku menyembah. Aku tidak pernah menyembah sesuatu yang tak kulihat. Itu maksudnya dia melihat nur zatnya dengan mata hatinya. Sebenarnya kalau sudah ma'rifat kata guru-guru kita, Allah itu nyata sekali, dekat sekali, merangis kita, merinding. Maka kalau kadang-kadang orang tarikat itu berzikir la ilaha illallah, kadang-kadang dia meronta nangis, ya, gak kuat dia, histeris, merasakan nyatanya dekatnya Allah Ta'ala. Itu masih dekat dengan sifatnya. Cuma kalau orang tarikat berzikir histeris menjerit, gila itu katanya, ya kan? Tapi giliran nanti datang konser ke zaman masa lalu, datang konser Sheila on Seven, datang konser ini, gila-gila, ada orang histeris, pingsan. Ada nggak orang bilang gila? Hah? Ada orang yang bilang gila? Jadi yang gila siapa sebenarnya? Orang konser pingsan histeris nggak disebut gila. Orang zikir, menyaksikan, merindukan Tuhan disebut gila sama dia. Jadi yang gila siapa? Jangan-jangan yang menilai yang gila kan? Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Nyata Allah itu Bapak Ibu. Ya. Maka kalau sudah ma'rifat gitu, dekat begitu sama Allah, ya banyak karomahnya, muncullah karomahnya. Karomah itu bukan maunya kita, tunggu datang perintah dari Tuhan. Maka kadang-kadang kalau udah paham gini ya, kadang dia nggak barang gila juga. Ya bagaimana memang begitu nyata kan? Mana mungkin dia bisa lihat jin? Jangankan jin, malaikat ruh saja dipandangkan Allah kok. Kalau sudah dekat sama Allah, kan udah dikatakan Allah, kujadikan apabila hambaku sudah mencintaiku, maka kujadikan dia memandang dengan mataku, ya, melihat dengan mataku, berjalan dengan kakiku. Ya, kalau sudah melihat dengan penglihatan Allah, dipinjamkan Allah penglihatannya dengan hati kita, atau ditampakkannya, apa yang tak terlihat? Wong alam ruh itu di sini kok deket. Alam malaikat di sini kok. Jangankan wali, jangankan orang soleh dekat sama Allah, ayam pun bisa melihat malaikat. Kan sahih hadisnya Bapak Ibu, iya kan? Apa hadisnya? Apabila kamu mendengar ayam berkukuk, maka mintalah rahmat, karena dia bisa melihat, sedang melihat malaikat. Bapak Ibu yakin gak? Malaikat
Ayam dikasih Allah bisa lihat malaikat, wali gak dikasih, gak diizinkan Allah. Nah, ini kita pakai nalar aja, oke. Lebih tinggi rupanya ruhani ayam dari ruhani wali Nabi. Bahasa jeleknya kan begitu. Cuma mereka gak percaya. Kenapa gak percaya? Gak belajar ilmunya, gak nyampe ilmunya. Kalau udah nyampe mana dia gak percaya? Ya kan? Pengalaman itu di sini kok. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian tidak menguburkan mayat, niscaya aku akan minta kepada Allah. Diminta apa? Supaya kalian bisa mendengar azab kubur. Ya kan? Nah ini dia. Tidak di Sahih Muslim. Dia nggak kelihatan ya. Tuh yang semerah itu. Lihat kan? Ajismi'akum min azabil qabr. Jika kalian tidak saling menguburkan mayat, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar siksa kubur. Yang siksa kubur, alam kubur itu di sini, pada ruang kosong ini kok. Enggak perlu kita ke langit dulu baru mendengar kubur. Dimensinya saja yang beda. Bapak Ibu kalau lihat gambar 3 dimensi, paham kan? 3 dimensi. Gambar laut. Kok gambar ini berubah? Kok gambar ini berubah lagi? Laut, city, kota, gambar langit. Di mana gambar laut, gambar langit, gambar kota itu tadi? Di situ. Jadi aras itu kalau dibukakan Allah mata hati kita kelihatan itu tiangnya itu, nembus sana itu, dekat ya kelihatan. Kalau dibukakan ini hijabnya, portal ya Allah. Maka di dalam hadis sahih apa kata Nabi? Ketika pertama kali aku dibangkitkan dari kubur oleh Jibril, tiba-tiba aku melihat Nabi Musa bersandar di tiang aras Allah. Bangun dari kubur, tahu-tahu bersandar tiang aras. Mana dia? Dekat kan? Di ruang kosong ini. Maka meliputi aras itu meliputi lagi dan bumi. Kelihatan tuh kalau dilihatkan Allah. Aras meliputi langit dan bumi, maka Allah itu istawa ala aras. Paham kita kan? Ya kalau aras di balik ruang kosong ini tuh sampai ke ujung sana. Ketika disebut istawa ala aras, paham kita kan? Ya paham. Maka ketika ditanya istawa ala aras maklum, ya sudah dimaklumi lah, maklum dekat di sini juga. Jadi dengan ilmu ma'rifat ini gak ada yang bertentangan. Aras itu dekat, benar. Allah itu dekat. Yang aras itu dekat ini. Dia dimensinya aja beda. Itu yang bisa saya pahami setelah belajar menganalisis dalam. Karena alam ini dimensinya beda. Kita berdekatan semua. Maka ada bahasa begini. Sekiranya ditunjukkan Allah, malaikat dinyatakan, jin dinyatakan di bumi, ini penuh bumi ini bang. Berjalan kita nabrak, tiap hari nabrak malaikat. Penuh alam semesta ini. Kalau dinyatakan Allah isinya, disatukan misalnya makhluk alam gaib itu dinyatakan ke alam nyata semua, itu semuanya kita nabrak. Penuh bumi. Tapi karena dimensinya beda, kita gak ngerasa kita nabrak. Benar? Nah itulah yang membuat kita merasa alam ini masih gak penuh.
Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Sudah